Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan ulas game dari Wesley So versus Ian Nepo, sang penantang Magnus Carlsen bulan Oktober nanti. Game yang admin pilih ini adalah game ketiga dari 4 game rapid yang mereka mainkan di babak semifinal matchday pertama tadi malam. Kita langsung ke atas papan. Di sini Ian Nepo pegang hitam, Wesley So pegang putih mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Ian Nepo dengan pertahanan Prancis pion E6. Pion D4, pion D5, kuda putih C3. Ian Nepo tidak bermain dengan variasi Winawer kawan dengan gajah di petak B4, melainkan dengan langkah kuda F6 dan permainan berlanjut ke variasi Stenit dari pertahanan Prancis ini, kuda lompat ke D7. Pion F4 lanjut Wesley So, pion C5 sebuah langkah standar di permainan pertahanan Prancis. Hitam langsung memberikan serangan di petak pusat, diantisipasi langkah kuda F3. Kuda hitam C6 memberikan pressure pada pion pusat, di backup oleh gajah di E3, dan di sini Ian Nepo melanjutkan bermain dengan pion A6. Ada juga kawan, seringkali kita lihat bila kita menghadapi pertahanan Prancis, hitam juga sering memainkan menterinya ke B6, memberikan tekanan lebih bagi pion. D4 ini juga memberikan ancaman bagi pion di peta B2 ini. Bila kawan-kawan menemui ancaman seperti ini kawan-kawan bisa mengantisipasinya dengan langkah pion ke peta A3 ini, ataupun bermain dengan langkah kuda ke peta A4. Coba kita visualisasikan saja. Pertama, pion A3. Ini adalah pion racun bagi menteri hitam kawan. Jika menteri hitam melanjutkan pukul pion ini, maka kuda putih bisa lompat ke A4 dan menteri hitam pun akan terjebak. Dan bila pada posisi ini putih memilih variasi dengan langkah kuda ke peta A4, hitam mungkin akan menyerang dengan menteri ke A5 skat, bisa ditutup dengan pion C3 atau kuda kembali ke peta ini, dan mungkin nanti akan bolak-balik. Pada posisi seperti ini tadi, Ian Nepo tidak bermain dengan dua variasi tadi kawan. Dia memilih langkah pion A6 dan selanjutnya Wesley So melangkahkan menteri ke D2. Mungkin bersiap melakukan rokade panjang di langkah berikutnya. Beberapa kali dalam permainan untuk menghadapi French defense, admin temui Wesley So ini paling suka melakukan rokade panjang daripada rokade pendek untuk melawan pertahanan Prancis. Dan di sini langsung direspon oleh Ian Nepo dengan pion B5. Pion A3 menghentikan langkah pion B4. Menteri hitam ke A5 tetap ingin berencana mendorong pion maju ke B4. Dan di sini Wesley So melanjutkan langkah pion D, pukul pion C5. Dipukul balik oleh gajah, dipukul balik oleh gajah putih, dipukul balik oleh kuda hitam. Pada posisi ini putih tidak perlu melanjutkan langkah pion B4 kawan, yang bermaksud menggarpu kuda dan menteri hitam ini, karena kuda ini akan pukul pion ini sehingga nantinya setelah dipukul oleh pion maka beteng putih akan tewas oleh menteri hitam. Pada posisi ini Wesley So melangkahkan kuda ke E2 menantang pertukaran menteri. Ini untuk menghindari atau mengontrol peta B4 dari ancaman pion yang maju ke peta B4 ini. Diagram seperti ini kawan pernah dimainkan sebelumnya tahun 2017 yang lalu. Ada dua game yang melanjutkan pertukaran menteri, tapi di sini Ian Nepo menolak bertukar menteri. Dia tetap berusaha mendorong pionnya maju ke peta B4. Menempatkan menterinya ke peta B6. Dan kini kita dapati diagram baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Wesley So melanjutkan langkah menteri ke E3, mengepin kuda, berencana ingin mendapatkan atau tetap beringinan untuk bertukar menteri. Pion B4 lanjut Ian Nepo, pion C3, pion B pukul pion C3 tapi tidak dipukul balik menggunakan pion ataupun menggunakan kuda. Wesley So mendorong pion B4 memaksa bertukar menteri, dan Wesley So pukul pion C3 menggunakan kuda. Di sini Ian Nepo melanjutkan pion F6 menantang pertukaran pion, tantangan diterima, dipukul balik, dan selanjutnya Wesley So melakukan rokade panjang. Coba lihat kawan, hitam mempunyai pion-pion yang masif di lajur pusat, sedangkan putih mempunyai pion-pion di sayap raja dan mempunyai keunggulan 2 pion berbanding 1 pion di sayap menteri.
Kita coba lihat saja bagaimanakah permainan kedua pemain memanfaatkan posisi pionnya dalam permainan babak akhir. Permainan berlanjut, gajah B7 lanjut Yanepo mengembangkan gajahnya, gajah putih D3 balas Wesleso, pion E5 menantang pion putih dan selanjutnya akan bersiap menggarpu kedua perwira putih ini. Di sini Wesleso menempatkan betengnya di lajur E mengebin pion dan selanjutnya pion E4 tetap berkeinginan menggarpu kedua perwira putih ini. Gajah mundur ke C2, pion tidak bisa pukul kuda kawan. Terlebih dahulu Yanepo melakukan rokade pendek dan kuda pun lari ke peta H4. Lompat ke D4 juga merupakan salah satu pilihan yang cukup bagus bagi kuda putih ini. Tapi Wesleso memilih langkah lari ke peta H4, dibalas Yanepo dengan langkah kuda ke E7. Bermaksud untuk membackup pion di peta D5 ini kawan dari ancaman kuda serta beteng putih ini. Sekarang pion ini sudah mendapatkan 3 kawalan dari para perwira hitam ini kawan, dan selanjutnya beteng mungkin akan digeser ke lajur D untuk memberikan backup bagi pionnya untuk didorong maju ke depan. Di sini Wesleso melanjutkan dengan langkah gajah ke B3 mengepin pion D5 terhadap rajanya. Dan Yanepo menggeser betengnya ke C8 mengepin kuda. Raja ke B2 menghindari pin-pinan, kuda lompat ke C4 skak, disapu oleh gajah, dipukul balik oleh beteng, dan selanjutnya kuda lompat ke A4. Bersiap mungkin memberikan garbuan berikutnya kawan atau memblokade lajur C ini bagi kemungkinan beteng yang akan ditumpuk di lajur C berikutnya. Beteng pun ditumpuk di lajur C oleh Yanepo dan kuda lompat ke peta C5 memutus hubungan kedua beteng. Selanjutnya gajah ke peta C6. Di sini kawan, langkah kuda pukul pion A6 memungkinkan bagi putih, tapi akan memberikan tempo bagi hitam untuk memainkan pion D4. Karena tadi jika kuda berada tetap di peta C5, kuda bisa pukul pion yang ada di peta E4. Sekarang sudah tidak bisa lagi kawan, dan di langkah berikutnya pion-pion ini akan didorong untuk segera memberikan tekanan atau segera promosi. Jadi di sini Wesleso tidak memutuskan untuk pukul pion A6 kawan. Dia bermain dengan langkah beteng bergeser ke C1 menantang pertukaran. Tantangan diterima, dipukul balik oleh beteng putih, selanjutnya pion D4. Beteng naik ke C4 mengancam pion, pion maju ke D3, dan sekarang Wesley pukul pion di E4. Dipukul balik oleh gajah, dipukul balik oleh beteng mengancam kuda, kuda lompat ke D5. Dan Wesleso pun menggeser betengnya ke D4, memberikan garbuan bagi kuda serta pion D3 ini. Beteng hitam naik ke C2 skak, raja ke B3, beteng C3 skak, raja kembali ke B2, beteng kembali ke C2 skak, raja ke B3, dan beteng kembali ke C3 skak. Sepertinya Yanepo ingin mengakhiri permainan ini dengan hasil remis. Tapi sebagai pemegang putih, Wesleso tidak ingin berakhir remis kawan. Pada posisi ini dia terlihat unggul 1 pion. Dia berusaha ingin memenangkan permainan. Dia tidak mengembalikan rajanya ke B2. Dia melangkahkan rajanya ke A4. Dan kuda pun lompat ke E3. Selanjutnya akan lompat kembali ke peta F1 agar bisa mendorong pion maju ke peta D2 ini. Di sini Wesleso melangkahkan pion B5 terlebih dahulu. Pion pukul pion, dipukul balik oleh raja. Sekarang beteng pukul pion A3, tidak terburu-buru melangkahkan kudanya ke peta F1. Wesleso melanjutkan langkah kuda ke peta F3. Ini untuk mengantisipasi langkah kuda ke F1, kemudian untuk mendorong pionnya ke peta D2. Dan apabila pion ini didorong, kuda bisa pukul pion ini nantinya. Tapi langkah kuda ke F3 ini menghilangkan penjaga bagi pion G2 dipukul oleh kuda. Selanjutnya raja ke B4 mengancam beteng. Beteng hitam turun ke A2, pion maju didorong ke F5 untuk menghindari ancaman dari kuda sehingga beteng bisa pukul pion di peta D3 ini. Kuda hitam lompat kembali ke E3 dan beteng pukul pion mengancam kuda. Kuda lompat ke F5. Tak terasa kawan, kita sudah berada di langkah ke-44.
Pada langkah-langkah ini, Wesley So sudah mendapatkan masalah kontrol waktu. Dia hanya menyisakan waktu sekitar 10-15 detikan saja, sedangkan Ian Nepo masih mempunyai waktu sekitar 3 menit. Di sini Wesley So melanjutkan langkah dengan menawarkan pertukaran beteng di D2. Ian Nepo menolak menarik mundur betengnya ke peta A7, dan di langkah berikutnya ini kawan, Wesley So membuat blunder besar. Mungkin dia sudah mulai tertekan waktu sehingga dia kehilangan fokusnya. Dan coba lihat potongan video berikut ini kawan, di mana momen-momen Wesley So melakukan blunder besar itu. Dan yang menariknya lagi, Ian Nepo pun tidak melihat langkah blunder itu, sehingga dia kehilangan kesempatan memenangkan game ini. Seperti yang kalian lihat, terlihat bahwa setelah melakukan langkah blunder, Wesley So sepertinya akan melakukan resign. Tapi setelah melihat pergerakan beteng hitam yang digeser ke lajur E, dia tetap melanjutkan permainan. Disinilah tadi kawan, Wesley So melangkahkan rajanya ke C3, yaitu langkah blunder besar dari putih ini. Beteng hitam bisa memanfaatkan langkah blunder ini ke peta A3 melakukan skak dan tusukan X-ray bagi kuda di belakangnya. Tapi nyatanya Ian Nepo malah melangkahkan betengnya ke peta E7. Dia melewatkan kesempatan langkah terbaiknya untuk memenangkan permainan. Permainan berlanjut, Wesley So melangkah beteng F2, raja hitam F7, kuda putih D4 menantang pertukaran, tantangan ditolak, kuda lompat ke E3, raja bergeser ke D3, kuda lompat ke G4 mengincar pion H2. Beteng digeser ke G2 mengancam kuda, di backup oleh pion. Raja putih bergeser ke D2 dan beteng hitam bergeser ke A7. Dan Wesley So melangkahkan kudanya mundur ke E2. Beteng A2 skak, raja ke D3, beteng A3 skak, raja ke E4. Dan di sini Ian Nepo kembali melewatkan langkah kemenangannya dengan pion F5 skak. Dia melangkah kembali dengan beteng E3 skak. Raja ke D4, beteng kembali ke A3, raja kembali ke E4, pion F5 pun tidak dimainkan kembali. Dia melangkah raja ke peta G6, kembali melakukan blunder. Yaitu blundernya adalah putih memainkan pion H3. Dan otomatis kuda di langkah berikutnya ini akan tewas. Pion F5 skak, langkah yang terlambat dari Ian Nepo. Raja ke D4, raja hitam G5, pion pukul kuda dipukul balik oleh pion F. Selanjutnya beteng bergeser ke F2. Pion H4, beteng ke F8, pion G3, beteng G8 skak, raja ke F5, beteng ke G7, dan beteng hitam ke A4 skak. Raja ke E3, beteng bergeser ke A3 kembali skak, raja ke D3, raja hitam F6 mengancam beteng, beteng G8, raja ke F7, beteng digeser ke G5 kembali, raja ke F6, beteng mundur ke G8, raja ke F5, beteng naik ke G7, dan mereka pun akhirnya sepakat remis di langkah ke-69 ini kawan. Dan memang sangat disayangkan bagi Ian Nepo. Dia melewatkan langkah kemenangannya tadi di langkah ke-46 setelah Wesley So juga melakukan blunder besar yang tidak bisa dilihat oleh Ian Nepo. Itulah kawan permainan dari Wesley So berhadapan dengan Ian Nepo pada game ketiga mereka. Permainan berakhir remis di langkah ke-69. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghiburkan kawan. Di sore ini kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya, tetap membahas permainan-permainan di FTX Crypto Cup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.